warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan materi desain media interaktif. Saya Muhammad Arif Budiman dari kelompok 3. Saya Rafael Pramana dari kelompok 1. Saya Samuel Roni Fajar dari kelompok 19. Saya Syedana dari kelompok 9. Saya Maulida dari kelompok 10. Sabar, udah bro. Sabar tuh tadi dulu. Tarik. Nah. Udah. Mengenal prosedur pengoperasian. Rumusan masalah. 1. Apa itu prosedur pengoperasian? 2. Apa saja komponen multimedia interaktif yang digunakan? Satu prosedur merupakan suatu rangkaian integrasi saling berhubungan yang berurutan menurut waktu dan tata cara. Suatu tata cara kerja. 2. Prosedur merupakan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang berurutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu tata cara kerja. 3. Komponen multimedia pembelajaran interaktif membuat judul, sasaran, tujuan, pembelajaran, uraian, materi, latihan atau tes, referensi, nama, pengembang. Observasi. Dengan adanya prosedur pengoperasian multimedia interaktif dapat berjalan baik dan benar, dan dengan komponen-komponen pembelajaran multimedia interaktif kita dapat membuat suatu rancangan lebih tertata rapi. Tahap perancangan multimedia interaktif. Pertama, bukalah aplikasi Adobe Flash CS6 yang sudah diinstal sebelumnya. 2. Bukalah halaman kerja baru dengan cara klik file, kemudian pilih new action script, titik 0. 3. Untuk memudahkan, carilah background, gambar, dan beberapa simbol dari internet yang menjelaskan tentang media interaktif, perangkat input dan output. Yang keempat, bukalah background yang kamu download tadi dengan cara klik file, kemudian pilih open. Yang kelima, aturlah background sampai sesuai dengan lebar dan panjang halaman kerja Adobe Flash. Yang keenam, setelah itu buat teks media pembelajaran interaktif, perangkat input dan output dengan cara klik tool, teks, atau menekan huruf Q pada keyboard. G. Aturlah simbol tanya, buku, dan buku serta pensil di bagian halaman kerja. Berikan teks petunjuk, materi, dan soal. Sekarang ganti simbol tanda tanya, buku, dan buku serta pensil menjadi buton agar menjadi tombol dapat diklik. Caranya klik gambar, kemudian pilih menu modify, konstruksi simbol, buton, kemudian tekan OK. Ulangi pada semua simbol dan gambar. Setelah itu masukkan simbol tanda silang dan tanda panah ke kanan. Ganti juga menjadi buton dengan cara yang sama. Untuk menambahkan kesan yang menarik, berilah gambar transparan, misalnya gambar keyboard. Atur transparan dengan cara ubah terlebih dahulu dalam bentuk buton. Kemudian pada color effect pilih alpha. Tarik garis transparansi sesuai dengan keinginan. Proses membuat satu reference multimedia interaktif berbasis media interaktif selesai. Kesimpulan, dengan adanya prosedur pengoperasian multimedia interaktif dapat berjalan baik dan benar dengan komponen-komponen pembelajaran yang dibuat secara tertata dan rapi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. 3. Perkenalkan, nama saya Arianto Abraham Rame, jangan diambil dong mas. Udah ngomongnya apa? Gue ngeliatin gitu. Saya ingin menanyakan apa multimedia interaktif dapat membuat multimedia interaktif ini kenapa bisa membuat tugas menjadi tertata secara rapi. Tadi kan soal di penjelasannya ada. Menjawab pertanyaan dari Arianto. Ya. Dengan adanya prosedur pengoperasian multimedia interaktif dapat berjalan baik dan benar, dan dengan komponen-komponen pembelajaran multimedia interaktif kita dapat membuat sesuatu rancangan lebih tertata rapi.
Terus komponen-komponennya. Bukan yang itu, Rek. Kelompok 3 kan dia Multimedia perwakilan kelompok pembelajaran 3. interaktif memuat judul, sasaran, tujuan pembelajaran, uraian materi, latihan atau tes, referensi dan nama pengembang. Belum. Ya. Ya. Nama saya Kelana Rasya dari kelompok 8. Ya. Saya kan menanyakan kelompok berapa loh. Nah, pertanyaannya contoh dari pengoperasian prosedur multimedia interaktif. Dah. Nama saya Sultan Dimas dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, mengapa kita membutuhkan prosedur pengoperasian multimedia interaktif dalam multimedia interaktif? Kenapa tuh Dan kira-kira? bagaimana kalau kita tidak menggunakannya? Kenapa tuh kira-kira? 2, 3. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Najwa Amalia Putri. Apa saja isi standar operasional prosedur? Standar operasional prosedur atau SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Dan pertanyaan satu lagi dari Nani juga, apakah standar operasional prosedur bisa diubah? Jawabannya adalah SOP harus bersifat fleksibel dan dapat diubah sesuai kebutuhan. Terima kasih. Saya Samar Mari Fajar, saya akan menjawab pertanyaan dari Khairul Anadi Rasya. Contoh prosedur pengoperasian multimedia. Contohnya ada menu bar, timeline, show off, layer, panel overview, color panel, property inspector, dan toolbox. Mana Ca? Ya. 3. Nama saya Rafael Pramana, saya menjawab soal dari Sultan Dimas. Mengapa kita harus membutuhkan prosedur multimedia interaktif? Iya. Ya, dengan adanya prosedur pengoperasian multimedia interaktif dapat berjalan baik dan benar dengan komponen pembelajaran multimedia interaktif. Kita dapat membuat suatu rancangan lebih tertata rapi. Jadi kalau nggak menggunakan prosedur multimedia interaktif, nanti suatu proyek nggak akan lebih tertata. Oh begitu ya Pak. Sekian, terima kasih. Sama. 3. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.